Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Alwan Bahrudin, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen yang berada di home base jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan berkaitan dengan PDD UKT-PT dalam bidang pembelajaran, di mana PDD UKT-PT dalam bidang pembelajaran yang ingin saya paparkan yaitu berkaitan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib nasional. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah pendidikan Pancasila, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah pendidikan agama, dan mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib dikontrak pada jenjang diploma dan S1 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini memiliki kode UNI 619104 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS yang tayang di semester genap, tepatnya di semester 2. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki sasaran kompetensi yang dikembangkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah civic knowledge, kedua adalah civic skill, dan ketiga adalah civic disposition. Di mana civic knowledge ini adalah pengetahuan kewarganegaraan, civic skill keterampilan kewarganegaraan, dan civic disposition adalah karakter kewarganegaraan. Kesemuanya itu bagian dari kognitif, psikomotor, dan afektif. Materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan selama 1 semester terdiri dari hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, nilai dan norma konstitusi, kewajiban dan hak negara dan warga negara, demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara, serta yang terakhir akan membuat proyek citizen yang akan ditugaskan terhadap mahasiswa. Selanjutnya berkaitan dengan sistem pembelajaran atau sistem perkuliahan, yaitu dengan menggunakan daring, di mana proses perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini menggunakan sistem pembelajaran yang bersifat jarak jauh, yaitu masih menggunakan Zoom, Spada, ataupun hal-hal lainnya yang menunjang dalam proses perkuliahan daring. Metode perkuliahan yang diterapkan dalam proses perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yaitu menggunakan student center learning yang berpusat di mahasiswa. Kreativitas mahasiswa, keaktifan mahasiswa lebih banyak diutamakan dengan mengedepankan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selain itu juga proses perkuliahan menggunakan group discussion dan project based learning. Interaksi antara dosen dan mahasiswa lebih banyak dikedepankan sehingga kreativitas wawasan mahasiswa lebih banyak berkembang ketika berpusat di mahasiswa. Sistem penilaian dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terdiri dari absensi, yaitu absensi harus mencapai 80% minimal. Diharapkan dapat mencapai 100% dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Ketika tidak mencapai batas minimal, maka ketentuan yang ada di Untirta tidak bisa ikut UAS. Yang kedua berkaitan dengan keaktifan dan kepribadian sebanyak 20%. Tugas pertemuan sebanyak 10%, tugas project citizen yaitu adalah 20%, UTS 20%, UAS 30%. Kesemua sistem penilaian yang dilakukan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan secara komprehensif menyeluruh, baik secara kognitif, efektif maupun psikomotor. Demikianlah penjelasan pertama berkaitan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, saya tayangkan proses perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di semester 2 ini. Saya di sini adalah selaku pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Next slide. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan didasarkan background pendidikan saya. Di antaranya S1 dan S2 pada jurusan Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung, dan sekarang mengajar di kelas kalian, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk dari linearitas background pendidikan. Next. Supaya tertib administrasi, saya harapkan kalian untuk absensinya, yaitu melakukan absensi di sepada, absensi melalui print screen, absensi melalui kamera yang harus tetap menyala selama proses perkuliahan. Ketiga indikator itu saya harapkan kalian terpenuhi. Next. Untuk kontrak perkuliahan dan RPS, RPS-nya sudah saya share di grup WA, silahkan dipelajari. Untuk penjelasan berkaitan dengan kontrak perkuliahan dan RPS, coba saya rangkum di sini untuk kelas ini, yaitu mata kuliahnya Pendidikan Kewarganegaraan, bobot SKS-nya 2 SKS, kode mata kuliahnya UNI 461 sebagai bentuk dari mata kuliah universitas. Jenjangnya di jurusan ini adalah S1, semesternya adalah semester genap, status mata kuliahnya wajib. Tugas akhirnya nanti kalian akan membuat project citizen, jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pendekatan perkuliahannya yaitu menggunakan student center learning dengan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Next. Untuk materi perkuliahan selama 1 semester di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini, yaitu terdiri dari hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, nilai dan norma konstitusi, kewajiban hak dan hak negara dan warga negara, demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan bela negara, dan tentunya di akhir seperti di kontrak perkuliahan dan RPS tadi, itu ada project citizen. Next, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan ini. Untuk kontrak perkuliahannya sendiri, Pak, berkaitan dengan kehadiran, berapa persen total minimal kehadiran yang harus dipenuhi, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk batas minimal kehadiran yang harus dipenuhi, berdasarkan aturan atau ketentuan yang ada di Untirta, yaitu minimal 80%. Tapi saya harapkan di kelas ini untuk mencapai 100%, jumlah pertemuan yaitu sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Agar apa? Agar semua sasaran kompetensi berdasarkan materi-materi yang ada selama sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS UAS itu dapat terpenuhi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh tentang pendidikan kewarganegaraan ini sendiri. Paham ini? Baik, paham, Pak. Oke. Kalau gitu next slide. Karena ini masuk pertemuan pertama, kita akan membahas berkaitan dengan tema hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan ini kita bagi menjadi 3 indikator. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, alasan diperlukannya pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan kewarganegaraan seperti yang tertera di RPS yang kaitannya dengan pertemuan pertama. Next. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, kaitannya dengan konsep pendidikan kewarganegaraan. Ketika berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas dan baik, atau dikenal juga sebagai smart and good citizen, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu menjadikan siswa atau mahasiswanya yang berintelektualitas tinggi dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai cerminan warga negara yang baik di Indonesia. Next.
Nah, saya akan masuk ke definisi PKN menurut para ahli. Saya di sini mengutip dari Profesor Dr. Andes Haji Numan Sumantri, MSc. Beliau adalah Rektor IKIP Bandung yang sekarang menjadi UPI Bandung pada periode 1978-1987. Beliau mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kalau kita ambil kesimpulan berdasarkan definisi ini dan dikorelasikan dengan apa yang saya jelaskan tadi, ada korelasi yang berkesinambungan satu sama lain. Yang kaitannya bahwa PKN ini ingin mencetak intelektualitas dari para siswa atau mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai cerminan warga negara yang baik. Next. Kita akan breakdown berdasarkan makna kata undang-undang. Ada dua undang-undang yang saya ingin jelaskan di sini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2. Kita akan mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sikdiknas, yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dan hal yang kedua berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kalau kita gabungkan antara pendidikan dan kewarganegaraan, berdasarkan makna kata ini, ada satu korelasi yang mengajarkan bahwa pendidikan ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana warga negara yang diimplementasikan tadi seperti di atas, tentang bagaimana warga negara yang memiliki kecerdasan dan kepribadian. Kepribadian yang sesuai dengan ketentuan warga negara yang baik atau good citizen di Indonesia. Next. Oke. Sekarang saya ingin bertanya ke kalian. Berdasarkan penjelasan saya tadi, coba di antara kalian ada yang bisa mengambil kesimpulan definisi pendidikan kewarganegaraan yang kalian pahami? Silakan. Izin menjawab, Bapak. Silakan, Hesti. Kesimpulannya, menurut saya, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang mengajarkan tentang bagaimana menjadi warga negara yang cerdas dan baik, dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terima kasih, Bapak. Oke, jawaban yang sangat bagus, Esti. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, jawabannya saya sangat setuju. Benar yang apa dikatakan Esti, bahwa pendidikan kewarganegaraan ini mengajarkan tentang bagaimana menjadi sosok pribadi yang memiliki intelektualitas dan kepribadian yang baik. Bahkan tadi ada tambahannya, mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya mendapatkan pengetahuan, memiliki kepribadian, itu semuanya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan warga negara yang baik di Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Hesti tadi, saya sangat setuju. Next. Oke, kita masuk ke inti fokus. Inti fokus dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini berhubungan dengan negara dengan warga negara, hubungan negara dengan negara, hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan negara dengan negara. Jadi korelasinya ya, ada beberapa korelasi tadi kaitannya yang pada intinya bagaimana melibatkan warga negara dengan negara atau negara dengan warga negara tersebut. Jadi
semuanya harus mampu melaksanakan kewajiban dan haknya tentang bagaimana implementasi sebagai bentuk dari implementasi pengajaran dari pendidikan kewarganegaraan ini sendiri. Belajar pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, menjadikan sarjana profesional bagi diri masyarakat Indonesia yang terdidik, memahami tentang Indonesia, kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebanggaan Indonesia sebagai bentuk dari smart and good citizen. Next. Nah, di sini kita akan bahas berkaitan dengan apa sih yang harus kita dapat atau kompetensi apa sih yang harus kita dapat untuk mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Ada 3 kompetensi yang saya bagi dalam hal ini. Yang pertama adalah PKN ini ingin mencetak yang namanya dari segi kognitif, yaitu adanya civic knowledge sebagai ranah pengetahuan kewarganegaraan, civic skill sebagai keterampilan kewarganegaraan, dan muara dari kedua civic sebelumnya, knowledge dan skill, yaitu adanya civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Kesemuanya ini, kompetensi PKN ini harus bisa mencerminkan yang namanya smart and good citizen. Knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, disposition, kepribadian. Hal inilah yang ingin didapat atau kompetensi sasaran dari mata kuliah yang ingin didapat oleh mahasiswa berdasarkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, terdiri dari 3 sasaran kompetensi PKN yang terdiri dari civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Next. PKN sebagai bela negara sesuai dengan amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang dikembangkan pada satuan pendidikan tinggi yang merupakan salah satu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara non-fisik yang dapat meningkatkan kesadaran bangsa. Saya ingin bertanya ke kalian, apakah di antara kalian ada yang tahu sosok foto tersebut di atas? Dan jelaskan perbedaan antara bela negara dan wajib militer. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pak Ir Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, perbedaan wajib militer dan bela negara adalah wajib militer biasanya untuk negara-negara yang berkonflik seperti Korea Selatan, dan bela negara biasanya bagi negara yang tidak berkonflik seperti Indonesia, Pak. Oke, jawaban yang bagus. Benar, beliau adalah sosok proklamator. Dan kaitannya dengan bela negara, ya, perbedaan antara bela negara dan wajib militer seperti yang dijelaskan oleh Aisyah tadi, bahwasanya bela negara ini biasanya dipergunakan bagi negara-negara yang tidak berkonflik, sedangkan wajib militer bagi negara-negara yang berkonflik. Contohnya tadi seperti dijelaskan oleh Aisyah, adanya di negara Korea Selatan, Indonesia ini menganut yang namanya bela negara. Ketika kalian mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah salah satu implementasi dari bela negara itu sendiri. Next. Oke. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan undang-undang tentang pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan ini sendiri. PKN ini memiliki dasar yuridis bagaimana penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Next. Nah, kita akan bahas berkaitan dengan isi dasar hukumnya. Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 20 tentang Sikdiknas pasal 37 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian juga pada pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Dan secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di sini diwajibkan adanya pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk dari mata kuliah wajib. Next. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Rolina.
Ya, jadi saya mau bertanya nih, kalau berbicara negara Indonesia, kenapa negara kita perlu yang namanya pembatasan kekuasaan, Pak? Dan bagaimana pembatasan kekuasaan di negara kita? Seperti itu saja, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa negara kita perlu namanya pembatasan kekuasaan? Kalau suatu negara tidak adanya pembatasan kekuasaan dalam hal ini dipegang oleh presiden, maka yang akan terjadi adalah indikasi otoritarismenya akan semakin besar. Diperlukan pembatasan kekuasaan untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan yang ada sehingga tidak menyebar luas. Kita pernah mengalami tidak adanya pembatasan kekuasaan, ya, dan itu sudah jadi pengalaman yang berlalu di negara kita, sehingga ada image bahwa sebagai bentuk dari otoritarisme yang tidak adanya pembatasan kekuasaan. Jadi perlunya pembatasan kekuasaan ini yang seperti saya jelaskan tadi, sehingga di negara kita ini dibatasi kekuasaannya berkaitan dengan periode kekuasaan presiden di sini selama 2 periode. Seperti itu, Raulina. Paham? Baik, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Oke, next. Alasan diperlukannya PKN. Ya. Di sini PKN ini seperti saya jelaskan tadi ingin membentuk yang namanya warga negara yang cerdas dan baik. Itu inti utama dari pembahasan kita kali ini. Dan kita akan melanjutkan studi kasus. Next. Temuan data. Temuan data ini berdasarkan BNPT, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pada tahun 2020 per Desember, BNPT merilis data bahwa generasi milenial terpapar radikalisme dan terorisme sebanyak 85%. Ini sangat miris itu. Data ini menunjukkan hal-hal yang negatif berkaitan dengan indikasi-indikasi terpaparnya radikalisme dan terorisme. Rentan terpapar radikalisme dan terorisme. Kita akan bahas apa itu radikalisme dan terorisme supaya kalian ketahui. Next. Radikalisme adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan. Intinya seperti itu. Terorisme adalah perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Jadi di antara keduanya ini memiliki kemiripan tentang bagaimana tindakan yang melakukan kekerasan yang bahkan dalam hal terorisme dapat menimbulkan korban jiwa. Inilah yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi radikalisme dan terorisme. PKN ini pun mengajarkan bagaimana warga negara yang baik dan cerdas yang tidak mudah terpapar radikalisme dan terorisme. Next. Nah, pertanyaan sekarang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kalian untuk menangkal dampak negatif dari radikalisme dan terorisme? Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Ya, untuk menangkal dampak negatif dari radikalisme dan terorisme, kita harus memiliki dasar pengetahuan sehingga tidak mudah dipengaruhi dari dampak negatif radikalisme dan terorisme tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, jawaban yang bagus, Febrina. Benar, harus memiliki dasar. Dasarnya apa? Tadi pengetahuan. Saat ini saya mengajarkan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik sesuai dengan ketentuan aturan-aturan atau perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai cerminan warga negara yang baik. Sehingga pengetahuan yang didapat dapat menangkal radikalisme dan terorisme itu sendiri. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di negara kita. Nah, saya harapkan kalian bisa memahami materi ini dan mampu mengimplementasikannya agar terhindar dari yang namanya radikalisme dan terorisme. Next. Di sini ada menggali sumber historis, sosiologis, politis. Next. Di sini kaitannya dengan sejarah PKN, keberlangsungan PKN itu diantaranya sejarah-sejarahnya, secara garis besarnya di sini saya bagi 3 fase, 1957, 1959, dan sekarang. 1957 diantaranya cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, 1959 ya tentang sejarah kebangkitan nasional,
Undang-Undang Dasar, pidato politik kenegaraan yang tertuang atau terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia, dan sekarang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya ya ingin mencetak tadi itu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga menjadi patokan warga negara yang baik di Indonesia, mampu mengimplementasikan smart and good citizen. Next. Secara historis sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa PKN ini senantiasa mengalami perubahan sebagai bentuk dinamis. PKN ini harus mampu mengikuti perkembangan zaman, tidak statis tapi dinamis mengikuti perkembangan zaman, sehingga bisa menangkal hal-hal negatif sebagai bentuk dari warga negara yang baik tadi. Mencerminkan warga negara yang baik, membentuk warga negara yang baik. Next. Secara sosiologis, PKN ini secara sosiologis maupun secara historis sangat erat kaitannya. Kalau secara sosiologis, sewajarnya bisa dinamis mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat seperti saya jelaskan tadi. Ya, jadi PKN itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Next. Sumber politisnya di sini terdiri dari 3 masa: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Secara politis, PKN Indonesia ini akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Korelasi dari yang pertama, historis sosiologis politis PKN ini akan terus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhannya dan mampu menciptakan warga negara yang berintelektualitas tinggi dan mampu menerapkan karakter yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu sendiri. Next. Sampai sini, saya ingin menyampaikan bahwa materi yang saya sampaikan sudah selesai. Saya ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan ke saya sampai sejauh ini? Kalau tidak ada, maka saya ucapkan terima kasih atas pertemuan kali ini, di pertemuan pertama. Cuma sebelum saya akhiri, bisa ke next slide. Saya ingin memberi tugas ke kalian untuk minggu depan, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, diskusikan berbagai masalah yang ada di negara kita sebagai bagian dari identifikasi masalah. Selanjutnya buat problem solving berdasarkan masalah tersebut. Dan minggu depan kita akan bahas berkaitan dengan pembahasan yang kaitannya dengan diskusi kelompok ini. Next. Demikianlah pertemuan kali ini. Ini adalah daftar pustakanya. Next slide. Dan saya ucapkan terima kasih karena waktunya sudah habis. Semoga pemaparan materi saya dapat bermanfaat di kalian semuanya dan dapat diambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak sebelumnya.